Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diskusi penyusunan modul ajar tanpa halangan sahabat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan diskusi penyusunan modul ajar, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang sesuatu hal yang harus Bapak Ibu pelajari sebelum penyusunan modul ajar atau HTP. Sebelum menyusun modul ajar, Bapak Ibu pertama harus memahami tentang capaian pembelajaran. Yang kedua, memahami cara membuat tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memahami cara membuat alur pembelajaran atau ALP. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu menyusun modul ajar atau ALP. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir setiap fase. Setelah memahami capaian pembelajaran, kita perlu mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran adalah salah satu komponen harus tercantum di dalam RTP kurikulum merdeka. Sederhananya, tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai, dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ATP merupakan rangkaian atau proses pembelajaran sesuai modul yang disusun dan dilakukan secara bertahap sampai fase berakhir. Setelah kita mengetahui atau mempelajari, memahami tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, baru kita bisa membuat modul ajar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar dalam kurikulum merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perangkat ajar ini merupakan bentuk penerapan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen hingga sarana yang dibutuhkan agar dapat menjalani pembelajaran yang lebih terorganisir. Bapak Ibu, ini adalah contoh komponen-komponen modul ajar yang harus kita persiapkan atau yang harus kita adakan. Pertama, yaitu nama satuan pendidikan. Kalau SD kita ya satuan pendidikan SDN 02 bersurat kelas semester, ini contohnya kelas 2 semester 1. Mata pelajarannya apa? Dilanjut dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mendownload di PMN atau bisa melihat pada kurikulum yang telah kita buat.
capaian pembelajaran. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran kita buatlah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam kita menentukan tujuan pembelajaran memiliki syarat pembentukan tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Untuk membuat tujuan pembelajaran yang baik dan benar harus memenuhi 4 unsur, yaitu unsur ABCD. Nanti kita bisa pelajari bersama. Terus dilanjut dengan alokasi waktu. RPP itu mau digunakan berapa jam pelajaran, berapa kali pertemuan, seperti itu ditulis yang lengkap. Terus kita lanjutkan dengan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini contohnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menyelesaikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 10. Ya. Terus dilanjut, yaitu pertanyaan pematik. Pada kurikulum pada pembelajar itu ada pertanyaan pematik, di mana pertanyaan pematik itu adalah pertanyaan untuk merangsang siswa atau peserta didik supaya bisa berpikir dan menjawab apa yang telah kita tanyakan, seperti itu. Contohnya, ayo coba dihitung ada berapa jumlah meja di kelas. Bisa Bapak Ibu buat yang lain atau ditambah, jangan hanya 1. Misalkan minimal 3 pertanyaan pematik untuk merangsang siswa berpikir tentang materi yang dipelajari waktu itu. Terus dilanjut dengan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan terakhir penutup. Untuk lebih memudahkan kita dalam memanage waktu biar waktu yang tepat, kita buat bagian-bagian waktu. Misalkan pendahuluan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, penutup berapa menit, disesuaikan dengan berapa jam pelajaran dan 1 jam pelajarannya berapa menit, seperti itu. Untuk kelas fase A, fase B, fase C, waktu 1 jam pelajarannya kan berbeda ya, jadi disesuaikan. Untuk pendahuluan, Bapak Ibu mengondisikan siswa atau peserta didik biar siap menerima materi yang akan Bapak Ibu sampaikan, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Berikutnya yaitu memberikan motivasi supaya peserta didik itu terangsang untuk mempelajari atau mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Berikutnya adalah apersepsi. Nah, apersepsi Bapak Ibu bisa memberikan soal, yaitu mengaitkan pelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan waktu itu. Terus menjelaskan tujuan pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu ketika pada pendahuluan jangan sampai lupa untuk menyebutkan tujuan pembelajaran. Karena kalau Bapak Ibu tidak menyebutkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran, nanti anak-anak tidak tahu apa setelah kita mempelajari materi ini. Anak itu disuruh mengerti tentang apa, nanti tidak tahu. Maka dari itu ketika mau mengajarkan suatu materi harus ditulis di RPP tujuan pembelajaran apa, terus disampaikan ketika pendahuluan, ya. Terus dilanjut dengan menyampaikan cakupan materi pelajaran, ringkasan materi pelajaran Bapak Ibu dijelaskan atau disampaikan, bukan disampaikan pada siswa. Terus kegiatan berikutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti berarti ya
kegiatan di mana Bapak Ibu menyampaikan materi itu, anak diberi tugas misalkan tugas kelompok atau tugas formatif masuk pada kegiatan meeting. Setelah itu baru penutup Bapak Ibu bisa memberikan refleksi pada materi itu atau memberikan tindak lanjut tentang apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Terus dilanjutkan dengan asesmen, di mana asesmen itu ada tiga: asesmen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti ketika pembelajaran Bapak Ibu bisa memilih, tidak semua dikerjakan waktu itu atau dinilai pada waktu itu. Bisa, misalkan Bapak Ibu pertemuan ini mau menilai tentang apa, sikap, pengetahuan atau keterampilan, nanti bisa milih atau bahkan bisa tiga-tiganya kalau memang diperlukan tiga-tiganya. Nah, asesmen sikap itu nanti Bapak Ibu harus mencantumkan profil pelajaran Pancasila, dan profil pelajaran Pancasila di sini yang dinilai adalah tentang sikap sosial dan spiritual. Spiritual itu bisa masuk di agama, juga bisa masuk di mata pelajaran yang lain, sosial dan spiritual. Terus membuat rubrik penilaian profil pelajaran Pancasila, rubrik penilaian supaya Bapak Ibu ketika melakukan penilaian itu lebih mudah dengan melihat rubrik penilaiannya. Dilanjut dengan penilaian pengetahuan. Di situ tertulis ada teknik dan bentuk soal. Tekniknya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Nah, kalau teknik kan berarti bisa soal itu tertulis atau tulisan, ya. Kalau bentuk soal berarti bentuknya bisa pilihan ganda, isian atau uraian. Terus dibuatlah dengan konsonan juga untuk mempermudah ketika penilaian. Terus membentuk isi-isi berarti kalau isi-isi dibuat terlebih dahulu pada prakteknya. Nanti setelah isi-isi teknik dan personal, terus yang terakhir dengan konsonan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Di situ ditulis rubrik penilaian keterampilan. Rubriknya seperti apa? Penilaian keterampilannya. Kalau sudah, yang terakhir adalah soal pertanyaan dan penilaian. Walaupun Bapak Ibu belum mengetahui hasil dari apa yang diterima oleh siswa, hasil dari pekerjaan siswa, Bapak Ibu harus sudah membuat soal-soal pengayaan dan soal-soal penilaian. Soal pengayaan itu diperlukan bagi siswa yang nilainya di atas KKM. Sedangkan KKM itu apa itu kalau KKM? Sedangkan yang kerjaan diperlukan bagi siswa yang nilainya kurang, betul ya? Setelah itu dibuatlah laminan soal kerja kelompok, soal formatif dilakukan pada laminan. Setelah itu baru pengesahan di tanggal berapa, itu tanggal berapa di tahun 2012 dan disahkan oleh kepala sekolah. Kiranya cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang pembuatan budget. Misalkan ada soal pembuatan yang perlu ditanyakan, untuk bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau misalkan belum bisa, nanti kita bisa cari jawaban bersama-sama. Terima kasih.
Dari penjelasan dari ini disebutkan bahwa ada unsur A, B, C, dan D. Mohon bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan unsur A, B, C, dan D. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wita Pertiwi tentang ketika saya tadi menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran harus dibuat, kalimatnya ya dibuat sesuai dengan rumus ABCD. Apa itu rumus ABCD? Rumus ABCD ini untuk mempermudah menulis tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu spesifik dan bisa mengenal ya. Untuk rumus ABCD yang A itu audien. Di sini audien itu adalah peserta didik atau siswa. Sedangkan yang B yaitu behavior atau bentuknya kata kerja. Kata kerja di sini banyak macamnya, bisa menyebutkan, menjelaskan, mengelompokkan, mengidentifikasi. Ada beberapa macam bentuk kata kerja, nanti disesuaikan kata kerjanya. Mau mengambil kata kerja apa, katanya kan berbeda-beda Bapak ya. Disesuaikan dengan jawaban soal tersebut. Sedangkan C yaitu kondisi di sini adalah perilaku yang diharapkan bisa tercapai, perilaku siswa yang diharapkan bisa tercapai. Sedangkan D yang diberi yaitu batas minimal yang terpilih KKN itu ya. Sekarang kalau KKN namanya bukan KKN tapi ini istilahnya batas minimal yang sama. Batas minimal tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Nah ini contoh tujuan pembelajarannya yaitu contohnya seperti ini yang sudah memenuhi unsur ABCD. Melalui penjelasan guru tentang bilangan cacat dari angka 1 sampai 10, peserta didik mampu membaca dan menulis bilangan cacat dari sampai 10 dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya seperti itu. Itu sudah memenuhi 4 unsur dari tujuan pembelajaran. Seperti itu bolehkah? Ada yang lain yang perlu ditanyakan apa cukup? Cukup ya? Kalau cukup, sekarang tahap kita berdiskusi. Bapak Ibu guru nanti saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok A itu untuk fase A, kelas guru kelas 1. Kelompok 2 itu fase B, guru kelas 3-4. Terus kelompok 3 fase C, guru kelas 5-6. Sedangkan kelompok berikutnya itu guru mapel, guru pendidikan agama Islam dan guru PJOK. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membuat RPP bersama-sama, misalkan kelompok A membuat RPP kelas berapa, ada sama ya. Terus kelompok B ya bersama-sama, kelompok C ya bersama-sama, kelompok B bersama-sama. Nanti setelah itu kita membuat RPP berapa waktunya, berapa menit. Bapak Ibu pernah bisa 15 menit. 15 menit bisa ya, karena kan bisa mendownload atau dia mendownload RPP kita sudah ada, kita akan isi kalau memang perlu direvisi. Kalau sudah itu ya nanti salah satu dari Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya ke depan maju. Selebihnya saya bantu kepada Bapak Ibu untuk bekerja kelompok membuat atau menyusun RPP nomor.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Mengaji untuk mempresentasikan modul ajar. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai guru kelas 6, saya ingin mempresentasikan tentang modul ajar kelas 6 melalui musyawarah saya dengan teman sejawat saya, yaitu Bapak Putri selaku kelas 5 kami fase C. Setelah diskusi, kemudian setelah mendapatkan penjelasan dan pengarahan dari kepala sekolah, di situ kami akan mempresentasikan tentang modul ajar yang telah kami buat, modul ajar di kelas 6 tentang sistem gerak manusia. Yang modul-modul yang belajar oleh pemerintah dari fase C SD kelas 6 ini, yang pertama adalah tentang informasi umum. Kemudian di dalam informasi umum itu ada yang pertama identitas modul. Identitas modul ini di sini mengatur tentang penyusun, kemudian instansi, kemudian tahun penyusunan, tentang jenjang sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian ada fase atau kelas, elemennya juga adalah topik dan alokasi waktu. Karena di sini kami mengambil alokasi waktu 2 jam, 2 jam 2 kali 35 menit dalam satu kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana prasarana. Di sini nanti kami dalam mengajar akan menggunakan sarana prasarana. Yang pertama ada PowerPoint untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Kemudian ada juga kami menggunakan proyektor dan juga laptop ya. Kemudian ada alat dan bahannya karena kami nanti akan melaksanakan praktik, jadi nanti ada seperti alat tulisnya, gunting, menggaris, spidol, kertas, kemudian ada berlutut, sedot, dan juga penasur. Untuk target peserta didiknya di kelas kami yang kami ajar adalah sejumlah 17 peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan dan model pembelajaran. Di sini kami menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan TPACK, pendekatan saintifik dan TPACK. Kenapa kami memilih pendekatan saintifik dan TPACK? Karena nanti di dalam kami yang berkaitan dengan pembelajaran kami, untuk pendekatan saintifik sendiri adalah model pembelajaran yang menerapkan metode ilmiah dalam proses belajar mengajar, yang tujuannya adalah untuk membantu siswa atau peserta didik memahami dan mengetahui dan mempraktikkan apa yang dipelajari secara ilmiah. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan pendekatan TPACK, yaitu teknologi pedagogi content technology, adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu. Karena nanti di dalam penyampaian materi kami menggunakan PowerPoint yang menggunakan proyektor dan juga menampilkan video-video dalam pembelajaran. Jadi kami menggunakan pendekatan TPACK. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajarannya adalah project basis learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk sebagai pemecah permasalahan yang dialami kesulitan oleh siswa. Langsung saja untuk komponen intinya, yang pertama ada capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran di sini yang tentang pemahaman IPAS. Nanti diharapkan peserta didik memahami tentang sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuh dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti setelah mengamati gambar rangka, ya, gambar rangka gerak, peserta didik ini dapat mampu menganalisis bagian rangka atau anggota gerak dengan benar, dan kemudian peserta didik juga dapat mendemonstrasikan anggota gerak dengan tepat. Dan yang ketiga, membuat rangka anggota gerak, peserta didik ini dapat membuat kembali rangka anggota gerak dengan tepat atau benar. Setelah itu ada alur tujuan pembelajaran, ya, di mana alur tujuan pembelajaran ini adalah
rangkaian dari tujuan pembelajaran ya, yang disusun secara sistematis dan di dalam fase pembelajaran untuk peserta didik dapat mencapai capaian pembelajarannya. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Ya. Untuk pemahaman bermakna, ya, pemahaman bermakna ini adalah informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Jadi informasi yang sangat bermakna yang nanti akan diperoleh dari peserta didik itu adalah tentang apa. Nah, di sini diharapkan bahwa peserta didik ini nanti dapat menganalisis bagian rangka atau anggota gerak. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik, ya, ini adalah pertanyaan supaya nanti siswa lebih aktif lagi atau bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, di sini saya contoh salah satunya adalah contohnya tentang kegiatan sistem gerak pada manusia adalah anggota tubuh kita terdiri dari apa saja. Kemudian selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini nanti bisa guru untuk mempersiapkan kebutuhan nanti materi yang akan diajarkan pada peserta didik, kemudian peserta didik untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini karena waktunya adalah 2 jam atau 2 jam pelajaran atau 35 kali 2, kemudian 1 kali pertemuan. Pada kegiatan awal saya mengambil 10 menit. Nah, kegiatan awal ini yang pertama adalah peserta didik melakukan aktivitas rutin seperti salam, kemudian sapaan ya dari guru, ya, menjawab salam atau sapaan dari guru. Kemudian selanjutnya di sini juga peserta didik melakukan doa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Selanjutnya adalah peserta didik diperiksa kehadirannya dan kehadirannya pada duduknya oleh guru. Selanjutnya pada kegiatan awal pembelajaran peserta didik menyanyikan lagu bergitar lagu yang dimiliki lagu melalui link yang nanti akan kami persiapkan lewat YouTube, yang nanti link akan saya sertakan di situ sehingga nanti peserta didik juga ikut menyanyi dengan melihat dalam video YouTube. Kemudian peserta didik diberi motivasi berupa judul atau semangat dalam belajar. Setelah itu peserta didik mendengarkan apresiasi guru tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, ini apresiasi guru ini bisa mengulang pembelajarannya lalu berkaitan dengan pembelajaran sekarang, atau juga bisa melakukan permainan kecil, atau juga melalui bernyanyi atau stretching yang bisa memotivasi semangat peserta didik. Kemudian peserta didik bersama guru tadi melakukan stretching bersama-sama dalam yang berkaitan dengan rangka anggota gerak untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan ini selama 50 menit. Yang pertama ada fase 1 atau langkah pertama atau sintaks 1, yaitu penentuan pertanyaan dasar. Ini bisa peserta didik mengamati gambar, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dan lain sebagainya. Kemudian dalam kegiatan ini juga peserta didik bisa menyimak penjelasan dari guru lebih lanjut mengenai materi yang anggota gerak melalui media PowerPoint, yaitu yang berkaitan dengan pendekatan TPACK. Kemudian di sini juga peserta didik bisa mengamati video cara membuat replika tangan melalui link YouTube yang nanti akan kami share di YouTube karena menggunakan PowerPoint juga menggunakan PowerPoint, menggunakan link YouTube, kemudian menggunakan proyektor untuk peserta didik ini melihat bagaimana cara membuat replika tangan. Ya, kemudian untuk fase kedua atau singkatan kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, ini peserta didik ini nanti bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ya, di dalam kelompok untuk menyelesaikan lembaga kerja peserta didik atau LKPD yang diberikan kepada guru. Kemudian selanjutnya peserta didik ini mendapatkan pengarahan dari guru mengenai langkah kerja dalam kegiatan diskusi kelompok. Ya, kemudian peserta didik juga bisa melakukan diskusi dalam rencana pembuatan proyek. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran proyek pelajar Pancasila yang termasuk gotong royong. Kemudian menyusun jadwal aktivitas. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi alat dan bahan dan seterusnya, mengevaluasi, kemudian untuk fase yang tepat atau singkatan 4 memonitor peserta didik yang kemajuan proyek. Dan di sini diharapkan peserta didik melakukan diskusi terkait pemecahan masalah
selama penyelesaian proyek. Ini termasuk dalam proyek belajar Pancasila, yaitu gotong royong dan berpikir kritis. Kemudian guru memonitor keaktifan siswa dan membimbing jika peserta didik mengalami kesulitan. Selanjutnya itu menguji hasil untuk fase yang kelima, ya. Kemudian untuk fase yang keempat yaitu fase ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, mengevaluasi pengalaman belajar ini nanti peserta didik diberikan seperti reward berupa tepuk tangan dan hadiah untuk siswa yang aktif atau menjawab pertanyaan atau bisa dengan menggunakan memberikan stiker terbanyak. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang kendala atau kesulitan yang dialami selama kegiatan dalam penyelesaian proyek kelompok. Kemudian peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi penyelesaian proyek kelompok setelah dilakukan. Ya. Dan yang terakhir adalah peserta didik secara mandiri menyelesaikan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Yang kemudian kegiatan tertutup ini selama 10 menit. Ya, nanti peserta didik dibantu oleh guru untuk menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian bersama guru melakukan refleksi, kemudian peserta didik menjelaskan mendengarkan penjelasan guru dan rencana tindak lanjut, dan peserta didik mendapatkan arahan terkait pembelajaran selanjutnya, dan bersama guru berdoa untuk menutup pelajaran. Ya, ini termasuk dalam proyek profil pelajar Pancasila bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk asesmen di sini ada 3 asesmen, yaitu tentang penilaian asesmen sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu bisa melakukan jenis asesmen tersebut bisa melalui non-tes, tes, rubrik, soal evaluasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengayaan dari media. Nanti pada peserta didik yang menguasai materi pelajaran ini untuk diadakan pengayaan. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga diberi kepada peserta didik yang belum menguasai materi. Dan selanjutnya ada refleksi, kemudian guru dan peserta didik akan memberikan refleksinya. Ya. Selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran bahan ajar, kemudian ada lembaga kerja peserta didik, kemudian ada media pembelajaran, ada asesmennya juga, ada dosa. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi atau pemaparan hasil modul ajar dari Bapak Purnomo Budianggoro selaku guru kelas 6. Bisa apakah ya Bapak Ibu ya? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah dari hasil penjelasan saya tadi selaku kepala sekolah, Bapak Ibu sudah paham semua. Semoga nanti Bapak Ibu bisa membuat materi sendiri atau modul ajar sendiri, ya, tanpa menolak. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya bisa download untuk referensi. Terus kita sesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu sendiri, ya, disesuaikan. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala